Oke, kakak-kakak semuanya. Selamat siang, Kak Sudar. Sehat, Kak? Mute-nya, Kak, mute-nya. Sehat, Kak Randy. Izin Kak, baru masuk Kak. Iya, Kak. Oke, kakak-kakak semua. Jelas, Kak, suara saya? Jelas Kak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kakak-kakak. Saat ini dalam keadaan mata mengantuk, cuaca panas. Panas cuaca, Kak Sudar. Kak Sudar ini Sudah mana? Lan? terus panas terus tuh Kak Sudar tuh. Iya, panas terus Kak Sudar nih. Sampai masuk Eh, Zoom ini jam berapa tadi masuk? Kak Sudar katanya sepertinya saya menggunakan bahasa isyarat. Kalau seandainya Kak Sudar menggunakan bahasa isyarat, kameranya yang diaktifkan Kak, biar kami lihat bahasanya. Ini Oke, kamera nggak terserah. nampak. Ah, kan gitu enak. Oke, Oke, biar nampak muka kakak-kakak. ganteng sedikit. Iya, ini adalah materi kita hari ini, kakak-kakak. Sebelum kita masuk materi ini, terbaiknya dulu untuk Kak Sab memimpin doa kita bersama, Kak Sab, supaya kita mendapat berkah atau ilmu pada siang hari ini, Kak Sab. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Silakan kembali ke Anam. Terima kasih banyak, Kak Sab. Baiklah, kakak-kakak, untuk siang hari ini, materi kita yaitu aksi nyata, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini adalah kesepakatan bersama kita yang terus saya sampaikan saat melakukan Zoom. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar saat melakukan tatap maya ini. Kakak-kakak semuanya, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Itu yang pertama, nanti kakak koreksikan dari materi pertama kita melakukan Zoom yaitu 1.1 sampai nanti 2.6 yang kakak refleksikan. Kita tulis itu di kolom chat pun bisa, langsung raise pun bisa ya kakak-kakak. Yang kedua, memahami tugas aksi nyata. Nanti kakak akan membantukan tugas aksi nyata kakak-kakak semuanya. Itu merupakan tugas yang perlu kita buat atau kita tampilkan nanti untuk kelulusan kakak. Oke kakak, ini agenda kita sesi ini itu merefleksikan koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa. Itu diskusi tanya jawab. Ini adalah agenda kita hari ini. Oke kakak semuanya,
Refleksi koneksi antar materi paket modul 1.2. Ini dia, Kak. Di sini ada sebuah pertanyaan. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman Kakak terhadap keterampilan pengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini adalah keterampilannya ya Kak ya, yang mengajar efektif. Saya rasa kakak-kakak sudah mengetahui ini seperti apa kita mengajar yang efektif itu, yang jelas namanya tujuan pembelajarannya, kompetensi awalnya, itu yang harus kita bahas Kak ya. Ini adalah materi yang pertamanya Kak. Baiklah kakak-kakak, untuk itu penjelasannya kakak boleh resen ataupun boleh ketik di kolom chat ini kakak. Silakan kakak, 5 menit aja. Karena ada lagi yang di bawahnya untuk mengetik sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yuk kakak, silakan. Yes. Yuk kakak-kakak, sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu adalah materi yang pertama saat kita pada modul titik satu. Ini adalah pemahaman terkait strategi mengajar kita. Ayo kakak-kakak, saya tunggu.
Oke, untuk kakak Saprizal. Yang selama ini saya mungkin belum tahu, akan tetapi setelah kegiatan ini, saya sedikit sebanyak sudah memahami bagaimana cara mengajarkan keterampilan. Sudah karena sebagian olahraga harus mampu mengatur keterampilan siswa sendiri. Kak Sudar, sejauh saya untuk memastikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan pemahaman peserta didik. Untuk kakak yang lainnya, Kak Marta, Kak Wisnu, Kak Aryan, bagaimana pendapat kakak tentang pemahaman yang selama ini dari modul 1 sampai di modul 2 yang saat kita lakukan luring? Boleh kakak paparkan di kolom chat ini. Kalau tidak bisa menjelaskan secara desain, boleh paparkan kolom chat saja. Dari Kak Aryandi, pemahaman saya tentang mengajar PJOK yang efektif dengan paradigma berfokus pada peserta didik, menekankan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif, menghargai keberagaman, dan memprioritaskan pengembangan potensi individu peserta didik secara keterampilan psikomotor dan kognitif. Terima kasih untuk Kak Arandi dan kakak saudara Kak Saprizal. Kak, saya mau 2 menit lagi. Sekira Kak, untuk Kak Martawati dan kakak-kakak lainnya, baru kita akan sedikit merefleksikan tentang membaca atau dari kakak-kakak semua ini, menjelaskan sedikit banyaknya apa yang telah kakak terapkan di pembelajaran kakak setelah mengikuti PKG ini. Kak Wisnu, setelah mempelajari modul yang dipelajari dalam kegiatan PKG PJK ini, saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya, di antaranya tentang meningkatkan keterampilan mengajar yang efektif, strategi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PJK. Oke, Kak Wisnu, di sini Kak Wisnu menjelaskan setelah mempelajari modul yang dipelajari dalam kegiatan PKG PJOK ini, saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya. Di antaranya tentang meningkatkan keterampilan mengajar yang efektif, strategi pembelajaran efektif dalam PJOK. Untuk Kak Bernawas, pemahaman saya tentang pembelajaran PJOK tidak hanya guru efektif, tapi siswa harus mampu lebih efektif. Untuk Kak Wisnu, Kak Wisnu ada di tempat? Izin ada Kak. Oke, ini kan Kak Wisnu menyampaikan di kolom chat ini setelah mempelajari modul yang dipelajari selama kita mengikuti Zoom, baik itu di luring, baik itu di dunia maya. Setidaknya Kak Wisnu mungkin udah memahami sedikit banyak lah
tentang pembelajaran PKG ini. Sekiranya Kak Wisnu di dalam sekarang inilah, bagaimana Kak Wisnu di sekolah? Apakah telah melakukan sedikit banyaknya tentang pembelajaran PKG PJOK ini di sekolah atau seperti apa Kak Wisnu? Izin Kak, kan sebelumnya saya keterbatasan alat dalam fasilitas latihan. Biasanya Mm-mm. dulunya saya kan mengajar apa adanya, artinya apa yang ada alatnya itu yang saya gunakan. Ya. Jadi kayak Mm-mm. seperti monoton, ada yang anaknya tertarik, ada yang tidak. Jadi setelah mempelajari modul dan tatap muka PKG kemarin, nah, Mm-mm. adalah sedikit perubahan yang saya lakukan. Artinya saya memanfaatkan alat itu walaupun sedikit. Mm-mm. Saya ubah bentuk latihan dalam pembelajarannya untuk meningkatkan, apa namanya, minat anak, keterampilan anak tadi dalam kegiatan PJOK tadi. Jadi sedikit banyaknya meningkatkan kreativitas saya lah dalam meningkatkan pembelajaran terhadap anak itu, Kak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Wisnu. Kalau Kak Aryan Damanik tentang pemahaman Kak Aryan, ini yang pertama ini terkait keterampilan mengajar yang efektif Kak Aryan, bagaimana Kak? Apakah ada perkembangan setelah mempelajari PKG ini Kak? Halo, Halo Kak, ada Kak suaranya Kak? Aryan? Oke, 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 siap Kak, siap. Ya, Alhamdulillah Kak, ada sedikit perubahan juga Kak. Banyak lah kalau bisa dibilang. Artinya yang selama ini eh, hampir kebanyakan 60% menggunakan gaya mengajar yang konvensional atau ibaratnya gaya mengajar yang searah. Sekarang lebih melakukan pendekatan yang berpusat pada visual Kak. Jadi artinya di pembelajaran meskipun dengan keterbatasan alat kita dapat memberikan kesempatan lebih banyak dengan memodifikasi pembelajaran yang ada apa adanya. Kemudian ya di situ juga kita lebih eh, mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan kita, Kak. Jadi terkadang lingkungan yang ada satu lingkungan di satu instansi sekolah yang mungkin lingkungannya relevan untuk kebutuhan misalnya masyarakat atau peserta didiknya banyak yang mampu di keterampilan sepak bola. Tetapi di lingkungan kita ini mungkin karena dekat dengan kota, justru lebih banyak ke cabang olahraga yang individual, Kak, pengembangan potensinya. Oke. Itu saja Kak Aryan. Kemudian juga kita lebih cenderung jadinya karena keterbatasan alat, kita jadinya lebih banyak berkolaborasi dengan masyarakat maupun orang tua dari peserta didik, Kak. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih untuk kakak semuanya. Sekarang kita lanjut yang pemahaman. Yang kedua yaitu kakak terkait strategi mengajar kakak. Bagaimana sekarang perubahan kakak untuk mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana strategi kakak sekarang? Apakah sejauh ini ada perubahan atau masih monoton atau masih mencari-cari? Bagaimana strategi mengajar untuk mendukungnya? Oke kak, silakan kakak-kakak. Tetap seperti konsep local reason pun bisa.
Baik, oke Kak. Silakan Kak. Ayo Kak Sudar, udah sih Kak Sudar. Ayo Kak Sap, Kak 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 Darman, pasti Sudah tidur lagi, nak? Kak Sudar kayak apa kita dibuatnya Kak? Apa namanya kayak patung Buddha. Tuh stop stop katanya. Udahlah tempatnya gelap. Iya, mati lampu Kak Sudar. Enggak kan? Kakak seharusnya bisa ngomong seperti itu sama Kak Septi. Pas tuh. Kalau sama kami enggak. Kak Septi Kalau pas sama tuh. kami nggak nyambung. Kalau kami nggak nyambung tuh apa yang kakak bilang tadi? Hmm, Kak Sap. Selama ini saya, ini dia. Selama ini, mana kan? Selama ini saya menggunakan strategi pendekatan dengan siswa agar tahu bagaimana karakternya sendiri. Strategi pembelajaran yang laku berapa salah satunya gaya komando, pembelajaran interaktif, pembelajaran sesama teman. Andal Kak Abu Nawas ya, ini lantaran di apa kemarin nih strategi pembelajaran ini. Gara-gara Kak Sap ini, karena perbedaan modul dengan strategi dia kan. Iya betul, Kak. Jadi Kak Abu Nawas masih lekat di pikirannya ini strategi mengajarnya. Tapi tetap nomor satu nggak tinggal gaya mengajar komando.
pembelajaran interaktif. Rasanya praktek kemarin timbal balik kalau nggak salah, enggak? Kayaknya ya Kak, kita nggak pakai kayak komando. Kita nggak pakai Kalau untuk komando, tapi ya, ada umpan balik, timbal balik. mm-mm. Kak Sudar, apa yang tunggu lama Kak Sudar? Minta penjelasan nanti pakai tangan, mana lah paham kami. Ah, ini dia Kak Sudar. Ada mantap saya tuh. Panjang pula punya Kak Sudar nih. Saya lebih cenderung dengan rancangan aktivitas atau kegiatan yang membuat siswa perhatian kepada guru atau pendidik dengan menarik perhatian siswa. Guru sedang menanamkan rasa ketertarikan siswa untuk menyukai materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan demikian. Mereka akan antusias mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh, modifikasi kegiatan olahraga dengan permainan game yang menarik. Itu dari Kak Sudar. Sedangkan dari Kak Abu Nawas tadi, strategi pembelajaran yang saya lakukan ada beberapa. Salah satu, gaya mengajar komando, pembelajaran interaktif, pembelajaran sesama teman. Saya Kak Sab, selama ini menggunakan strategi pendekatan dengan siswa agar tahu bagaimana karakter siswa. Oke, kakak yang lainnya ditunggu. Kak Adel mana nih Kak Adel? Ada enggak? Kak Adel nggak ada. Kak Sudar, Kak Adel nggak ada yang mengirimkan di kolom chat Kak Sudar. Mana dia nih? Di jalan dia katanya Kak. Rusak jaringannya. Kak Mesti lagi sibuk. Aduh. Alhamdulillah cuaca di sini mendukung. Oke, terima kasih Kak Sudarmanto. Apa yang didukung Kak Udar? Kami panas. Tapi di tempat saya udah mulai mendung juga Kak. Mendung juga Kak ya. Itu makanya Ya. mudah-mudahan bagus-bagus saja ya Kak sampai akhir ini. Karena setelah ini kakak-kakak semuanya sedikit tentang materinya nanti tentang aksi nyata ini. Di sini nanti kakak dikasih waktu dari tanggal 8 ini kalau nggak salah sampai tanggal 19. Sama seperti kemarin kakak-kakak untuk membuat sebuah video pembelajaran. Tapi tetap masih 30 menit saja. Di situ dilengkapi dengan yang selama kita luring kemarin tentang SEM-nya pun bisa kakak ambil. Dan di modul itu tentang asesmen otentiknya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa. Itu nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini, Kak. Karena kakak udah berada di akhir-akhir modul 2.1. 2 titik. Akan nanti melaju ke 3.1 lagi kakak-kakak. Nanti masih banyak lagi nanti itu tentang bukti karya, RTL. Kak Martawati mana Kak Martawati? Kok senyap aja Kak Martawati ini? Tidur mungkin nih Kak Sudar, Kak Martawati ini. Bentar Kak, lagi menjawab. Oh, lagi menjawab rupanya. Oke, oke. Maaf, maaf Kak ya. Jangan marah-marah Kak. Izin Kak, Ya Kak Sab. ini udah saya coba kerjakan yang 2.6 nih Kak, tapi nggak bisa pula katanya Kak. Tes awal, tes akhir itu. Iya, yang tes apa namanya tuh asesmen itu nggak bisa pula saya dimasukkan katanya. Udah apa tuh Kak? Udah ditutup Dua tuh. 2.6 kemarin memang 6 November kemarin kan. Iya. Nanti lah saya sampaikan pada adminnya Kak ya, suruh buka kembali. Nanti masih bisa itu Kak. Iya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Apa yang sama saya juga nih Kak Sudarmanto.
Main Kak Sudar sama-sama bukan aja. udah ngirim, Kak? Udah ngirim dah. Kak Sudar udah ngirim kayaknya kemarin, enggak? Kayaknya cuman Kak Sap yang belum lagi tugas tuh. Kak Sudarmanto gimana nih? Udah boleh pakai. Oke, Kak Sap, Kak, Kak Wisnu mana? Kak Wisnu ada? Udah ada Kak Wisnu? Ini siapa tadi nih? Oh, ini dia. Kak Arianda Mane. Beberapa strategi yang dapat mendukung pembelajaran PJK meski dengan keterbatasan yang dapat dilakukan. Satu, penyusunan rencana pembelajaran yang efisien. Pembelajaran efektif dalam waktu terbatas penyusunan tersebut pembelajaran. Dua, kolaborasi dengan pihak lain. Oke. Kerjasama dengan orang tua dan penyuluhan workshop kesehatan. Pemanfaatan sumber daya yang ada, fleksibilitas alat fasilitas. Pembelajaran berreferensi pada siswa, penggunaan teknologi mungkin. Untuk Kak Wisnu, sudah cukup mendukung karena saya menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik, terlihat dari keaktifan peserta didik dalam proses belajar langsung. Itu dari Kak Wisnu. Sedangkan dari Kak Marta, saya rasa strategi mengajar saya belum sepenuhnya mendukung yang berpusat pada peserta didik karena pembelajaran saya berikan belum sesuai dengan paradigma berpusat pada peserta didik. Seperti pengajaran harus sesuai dengan kebutuhan minat dengan belajar. Ini bisa nih Kak. Jadi seperti apa Kak Martawati yang sekarang terjadi di pembelajaran Kakak? Ya Kak, selama ini kan Ya, jikalau saya memberikan pembelajaran kepada siswa itu hanya monoton saja Kak, apa yang ada di materi buku yang kami pakai, saya hanya memberikan pembelajaran itu saja. Saya tidak tidak mencari tahu apa yang menjadi minat mereka, kebutuhan mereka. Yang saya rasakan yang penting materi yang ada di buku tersampaikan, begitu saja Kak. terima kasih untuk Kak Martawati atas penjelasan Kakak. Mungkin di nanti lain hari bisa diterapkan pembelajaran kita ini Kakak ya. Selanjutnya Kakak-kakak untuk yang ini pembahasan kita ini yaitu kita lanjut aja. Mana dia tadi? Ini dia Kak. Kemarin kan baru kita bahas ini 2.6 pemahaman terkait asesmen otentik. Apakah pemahaman ini terhadap sport education model sudah mendukung paradigma yang Kakak hadapi yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman Kakak tentang asesmen otentik ini, Kak. Ayo, Kak. Silakan, Kak. Ini dia, Kak ya. Pemahaman otentik baru nanti sport education.
Oke, Kak Sab. SEM diharapkan dapat mengatasi pembelajaran PJOK seperti penerapan teknik dasar dalam pembelajaran PJOK. Itu penjelasan dari Kak Sab. Ayo kakak-kakak yang lainnya untuk segera mengirim hasil yang kakak pahami tentang asesmen otentik dan sport education yang telah dijawab oleh Kak Sab tadi. Ayo Kak, sebentar lagi Kakak Sudar, Kak Aryan, Kak Wisnu, Kak Darman. Saya mengharapkan dapat membantu siswa menganalisis apa yang telah mereka harapkan dalam kesendiri. Siswa tidak harus menghafal fakta tujuan hingga dapat menggunakan kreativitas untuk menunjukkan mereka pelajari. Oke, untuk kakak Sudar. Ayo kakak-kakak yang lainnya, penjelasan dari kakak-kakak mengenai pemahaman kakak tentang sport education ini apa aja? Kak Aryan, Kak Wisnu, Kak Darman, dan kakak lainnya segera ditunggu penjelasan kakak tentang support education, asemen otentik nanti itu akan dijelaskan di dalam aksi nyata nanti kakak-kakak ya. Oke, ini penjelasan dari Kak Aryan Damani. Pemahaman tentang asesmen dalam SEM melibatkan pendekatan yang lebih holistik
dan terintegrasi dalam menilai pembelajaran di bidang olahraga, yang bertujuan untuk mengajarkan siswa melalui pengalaman langsung dalam konteks olahraga yang berstruktur dengan penekanan pada keterlibatan siswa dalam seluruh aspek kompetensi, dan pengembangan diri dalam suasana yang mendukung pengembangan fisik, sosial, dan karakter peserta didik. Sedangkan Kak Wisnu menyampaikan model SEM memberikan pemahaman terhadap saya bahwa membuat program pembelajaran struktur dan bermakna. Itu adalah penjelasan dari Kak Wisnu. Halo Kak Aryan Damani, apakah posisi di tempat Kak? Kak Aryan? Mana Kak Aryan nih Kak Sudar? Baru aja. Kak Wisnu ke belakang. Itulah Kak Sudar lantaran tidak bersuara orang nih Kak Sudar. Kak Adel lagi jalan dia. Kak Sab tadi hilang pula. Halo Kak Aryan. Ya, halo Kak. Tadi lagi ke Baru belakang Kak. muncul. Oh, ke belakang. Kak Sudar tanya tadi Kak. Tapi nggak bisa dia menyampaikannya. Saya menyampaikan Kak. Nih yang Ya Kak, ditanyakan nih Kak. Ada sedikit yang apa tentang pemahaman. Kak Aryandi kan menjelaskan di sini pemahaman tentang asesmen dalam SEM melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan integrasi dalam menilai pembelajaran di bidang olahraga yang bertujuan untuk mengajarkan siswa melalui pengalaman langsung dalam konteks olahraga yang terstruktur dan dengan penekanan pada keterlibatan siswa dalam seluruh aspek kompetisi. Kira-kira pemahaman tentang ini Kak Aryan, apakah pernah Kakak Aryan lakukan saat pembelajaran sekarang ini atau masih dalam tahap perencanaan Kak Aryan? mungkin secara tidak langsung sudah pernah Kak, tapi tidak tersadari Kak. Karena mungkin pengembangan kompetisinya kan baru baru kali-kali ini Kak diadakan kegiatan ini. Jadi Oh mungkin di jadi, beberapa kegiatan mungkin sudah ada Kak. oke, berarti Kak, kalau saya lihat dari penjelasan Kakak tadi, mungkin kita semua ini Kak kan, kita semua inilah guru PJOK ini. Saya rasa udah memahami tentang sport education ini Kak, kayak saya rasa lah. Cuman kita tidak tahu apa awal mulanya tentang sport education ini. Contohlah dalam kita melakukan, kita lah sebagai guru ekstra olahraga. Kira-kira di dalam ekstra olahraga itu pernah enggak kita membuat suatu, contoh dah kayak kita luring kemarin, membuat suatu permainan apa dengan pialanya, dengan hadiahnya, pokok macam-macam lah yang kita lakukan. Kira-kira pernah enggak di sekolah kakak membantu itu sebelum mempelajari sport education ini? Biasanya sering Kak, apalagi di akhir pembagian rapor kelas biasanya ada eh, istilah meeting kelas atau perlombaan yang diadakan sebelum pembagian hasil evaluasi pembelajaran siswa. Jadi itu berupa Iya. kegiatan baik itu lomba olahraga dan nantinya itu juga bisa untuk sebagai acuan untuk peserta didik yang berprestasi di cabang-cabang olahraga. Oke, Tetapi jadi kita Kak, tidak menyadarinya ya gitu. oke oke oke. Jadi sedikit apa tentang sport education ini ya. Sport education itu sebenarnya di dalam pembelajaran ini kalau kita contohkan semalam pas di luring itu bahwasannya seperti yang kita buat macam seperti piala itu seharusnya tidak kalau bisa
kita menerapkannya di sekolah tentang sport education ini, kalau seperti piala itu tidak boleh sebenarnya kita beli keluar, Kak. Kita harus membentuk apa ada aja ya tentang olahraga atau alat olahraga di sekolah kita. Sebenarnya itu tujuan sport education. Makanya kemarin kita setelah sport education itu ada pemanfaatan aset. Aset apa aja ya ada yang di sekolah itu. Itu yang kita bentukkan waktu luring itu. Kita catat dulu aset apa aja yang ada dan apa yang harus kita lakukan dengan alat-alat olahraga ini. Contoh, kemarin kita membuat luring itu, SEM kita membuat bola itu berbentuk piala. Itu sebuah kreativitas kita. Kalau di peserta didik kan itu menimbulkan minatnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Contoh lagi kita melakukan kemarin itu seperti pertandingan yang resmi. Nanti anak-anak itu setelah kita pilih perencanaannya tentang sport education ini, kita pilih perencanaannya. Mungkin Kak Ariandi sebagai ketua panitia, mereka akan bertanggung jawab pada posisinya mereka masing-masing, Kak. Kalau nanti kakak atau kakak lainnya melakukan sport education ini dalam hal apapun lah, kira bisalah nanti anak-anak itu mempertanggungjawabkan posisinya. Umpamanya Kak Sab nanti atau Kak Sudar membentuk suatu sport education ini dengan perlombaan hari. Contoh hadiahnya dari apa, perencanaan seperti apa, itu nanti kakak bentukkan sama peserta didik. Dan peserta didik harus mempunyai jiwa tanggung jawab atas tugas yang kakak tunjukkan kepada mereka. Supaya nanti sport education ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kemarin waktu saya menjadi peserta seperti kakak ini, sport education inilah sebagai aksi nyata saya, Kak. Saya bentuk, kemarin itu RTL bukan aksi nyata, saya bentuklah sport education permainan sepak bola. Jadi saya bentuklah pemahamannya tentang sport education ini kepada peserta didik, saya bentuk panitianya, saya bentuk perencanaan kegiatannya, siapa yang jadi dinasnya, siapa yang jadi kepala bupatinya, semuanya saya jelaskan ke peserta didik. Dan pembelajaran itu bisa kita ampuh, bisa kita laksanakan. Tapi, tapinya kalau mungkin di SD, Kak Ariandi di SD kan, Kak? Iya, Kak, di SD, Kak. Kalau di SD mungkin agak rumit lah sedikit menjelaskan tentang sport education ini, Kak ya. Karena peserta itu Tapi mungkin belum bisa. Ya Kak, silakan. contoh semalam itu kebetulan kita lagi waktu hari itu PKG ya, Kak. Luring. Iya, Jadi sebetulnya ya. kemarin saya pernah izin itu jadi panitia untuk pembentukan perlombaan olahraga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, Kak. Iya. Jadi diterapkan untuk kelas 5 dan kelas 6. Mhm. Biasanya kalau untuk tahap pembagian panitia, memang secara di beberapa bagian bisa diterapkan untuk anak SD. Mhm. Tetapi untuk yang bagian yang misalnya yang lain itu masih belum bisa sepenuhnya efektif, Kak. Dan untuk di pemberian reward Mhm. itu biasanya selain dimodifikasi juga ditambahkan kalau dari sekolah itu dibuatkan sertifikat tambahan ekstra gitu, Kak. Jadi siswa itu pulang dengan hadiah yang dimodifikasi kemudian mendapatkan penghargaan dari sekolah. Begitu saja biasanya, Kak, penerapannya. Oke. Tapi saya rasa kalau Kak seperti Kak Arianda Manik ini dengan kreativitas Kakak membentuk hal-hal yang seperti yang kita lakukan kemarin, mungkin anak-anaknya itu pastikan menarik, Kak. Apa yang Kakak lakukan terhadap kami. Ya kan gitu, Kak Saudara? Saya rasa anak-anak itu pasti menarik. Masalahnya kan di sini jarang guru olahraga itu bisa mengkreativitaskan seperti yang Kakak Ariandi Mani lakukan kepada kita kemarin. Bukan begitu, Kak Sudar? Saya rasa seperti itu. Banyak pertimbangan nanti kepada peserta didik yang lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK ini. Karena sesuatu hal yang menarik. Apalagi macam seperti Kak Sudar bisa, iyalah kreativitasnya adalah membentuk ini, membentuk. Apalagi di dalam pembelajaran. Seperti kita lakukan kemarin Midman itu bisa kita timbulkan ke peserta didik. Contohnya, umpamanya mereka diterapkan apa saja yang ada di dalam teknik dasar sepak bola. Buatlah tugas ini berbentuk Midman atau
kreativitas yang kalian ketahui. Mungkin itu sebagai pembelajaran juga bagi kita. Tidak monoton. Apalagi dengan Kak Rian Damani ini mungkin lebih banyak lah ide-idenya. Membuat-buat seperti apa Kak? Avatar-avatar itu Kak Sudar. Saya rasa Kak Rian Damani ini guru olahraga yang disukai lah di sekolahnya nih. Bukan gitu Kak Sudar? Lagi tidur itu Kak Pokoknya Sudarja Kak. seharusnya Kak Ariandi ini nggak di guru olahraga jatuhnya, di seni lah. Kalau di seni Kak Ariandi Sama ini gitu bisa Kak. dikatakan gimana Kak Arian? Saya rasa semua guru olahraga ini cenderung masih disukai menjadi guru favorit. Rata-rata hampir olahraga itu tingkat keinginan belajar siswanya lebih tinggi. Karena saya rasa menurut pengalaman saya ini Kak, yang mempraktekkan langsung aksi nyata itu hampir 70 bahkan 80% itu adanya di olahraga. Jadi pembelajaran itu bukan hanya Ya. berfokus sama kemampuan keterampilan berpikirnya, tetapi Iya. olahraga itu nyaman tanpa disadari dia sudah membiasakan untuk mempraktekannya di kehidupannya sehari-hari, Kak. Jadi sore hari dia bisa main bola, kemudian dia ikut ekstra yang lain, siswa juga tidak jenuh belajarnya. Hmm. Jadi saya rasa juga kawan-kawan yang lain juga sama itu, Kak. Boleh saya tanya sedikit Kak Arian? Boleh, Kak? Kak Ariandi selain guru olahraga, kegiatan sehari-harinya apa Kak? Apakah ada hal yang sampingan atau seperti apa? Kayaknya kalau saya lihat dari postur dari basic yang saya lihat sekarang ini, Kakak Ariandi ini kalau seninya ya Kak Sudarya, memang saya rasa oke lah untuk seperti orang seperti Kak Ariandi. Suka saya orang seperti yang seni-seni. Jadi kita yang tidak tahu bisa membentuk yang Kak Aryan Damani ini lakukan. Semangat kita per kelompok. Makanya siapapun yang kelompok kakak, siapapun lah, termasuk saya pribadi akan tetap berdampingan sama kakak. Ayalah happy lah. Karena apa? Karena orang seperti kakak ini unik di dalam olahraganya oke, seninya oke. Mungkin ada lagi bidang-bidang lain. Karena imajinasi itu Kak datangnya sesaat, hilangnya susah. Saya pikirkan kok Ariandi ini segampang itu memikirkan imajinasi seperti itu. Kan gitu kira-kiranya, Kak. Jadi bisa kita alihkan kepada pembelajaran olahraga. Apa imajinasi Kakak nanti? Apakah peserta ini sudah mulai bosan? Apa nanti yang harus Kakak lakukan? Nah, jadi ada dua hal yang Kakak dapatkan. Satu seninya, satu keterampilannya. Di saat anak jenuh, bisa Kakak bentuk lagi supaya anaknya terjenuh. Apa yang Kakak lakukan lagi kan? Kalau saya rasa tingkat imajinasi Kakak nih tinggi lah kalau saya rasa. Ya begitu Kak Sudar kan? Kak Sudarnya oke-oke aja terus nih. Kan? Oke, Kak Aryan. Ada yang ingin disampaikan Kak, lagi Kak Aryan? sama aja Kak. Saya rasa untuk semua jenjang rekan-rekan guru olahraga itu memiliki kreativitas dan keterampilan seninya masing-masing Kak. Hanya saja Oke, mungkin itu karena pasti. hanya saja mungkin Itu karena pasti Kak. tuntutan kehidupan kadang-kadang pola itu tidak diterapkan. Itu saja Kak. Ya, itu pasti itu Kak. Semua guru olahraga itu mempunyai hal yang masing-masing, kreativitas masing-masing. Kak Wisnu pun ada, Kak Sudar, Kak Darman, Kak Didi pun ada, Kak Septi. Pokok semuanya mempunyai hal yang masing-masing. Cuman kemarin pas luring, belum saya lihat. Kak Wisnu, adalah Kak Wisnu bisa lah dikatakan belum bisa bergerak total. Kak Martawati dengan ide-idenya kan mungkin bisa juga. Seperti Kak Didi dengan penyampaian materinya oke, Kak Septi dengan apalagi orang seperti Kak Septi ini, guru seperti Kak Septi ini. Seperti apa nanti mungkin Kak Septi ini menerapkan di kelasnya dengan begitu banyak kesabaran yang harus dia lakukan. Kan gitu kira-kira tuh Kak Karian. Kak Septi ini yang Iya betul. lebih ya yang iyalah lebih sabar lah kita. Apa kreativitas yang harus kita lakukan kepada peserta didiknya. Kan gitu. Karena yang dihadapi ini yang meningkatkan kesabaran itu yang seperti apa?
yang dia Kak Septi hadapi ini. Otomatis nggak selamanya lah Kak Septi itu sabar terus menghadapi peserta. Ada juga lah nanti kan marah-marahnya, kok begini anak ini adalah masa jenuhnya. Oke Kak Aryan, Kak Marta, Kak Siap, Kak. Sudar, kakak-kakak semuanya. Kalau gitu kita lanjut dengan ini support edukasi udah. Terakhir kakak, ini dia asesmen otentik yang kita pelajari di 2.6 kemarin. Di sini pemahaman kakak tentang asesmen boleh kakak ketik. Kalau Kak Sariandi tadi di sini Sam, masih Kak Sam. Sini Kak Sam. Kalau Kak Ariandi udah menjelang asesmen, pemahaman asesmen. Lagi kakak-kakak yang lainnya lagi lah. Pemahaman kakak tentang asesmen otentik yang kita pelajari di 2.6. Iya.
Ayo kakak-kakak, segera kirimkan hasil penjelasan kakak-kakak tentang asesmen otentik. Oke, kakak-kakak semuanya, penjabaran kakak tentang asesmen yang kakak pahami. Ayo, Kak Wisnu, Kak Marta, Siora, Kak Sudar. Ya, ayo kakak-kakak. Nah, waktu kita udah habis. Nah, masuk nanti sesi penjelasan terhadap tugas kita. 1 menit lagi kakak ya, 1 menit. Kak Wisnu,
Nah, kakak-kakak yang lain, kita lanjut lagi. 2. Penjelasan tugas aksi nyata. Kak Rian masih di tempat, Kak Rian? Kak Wisnu, Kak Marta? Iya, Kak. Dengar nggak suara saya, Kak? Ada, Kak. Ada kan, Kak? Kita akan sambil kakak mengetik atau memaparkan langsung saja ya, Kak ya, penjelasan tugas aksi nyata kita, atau tunggu kakak sebentar aja lagi enggak? Biar apa nanti, biar konek kita. Ya, Kak, 1 menit lagi lah, Kak. Ayo, kakak-kakak. Oke, kita lanjut ya, Kak Aryan ya, dengan pengantar tugas, Kak ya. Bisa dengar, Kak? Kak Aryan, halo. Bisa, Kak. Oke. Kak Marta? Oke, kakak ya. Saya lanjut aja dengan penjelasan tugas aksi nyata kita yang akan kakak laksanakan setelah dari materi ini. Yang A-nya yang pertama yaitu di sini dijelaskan pengantar tugas telah mempelajari semua modul 1 dan modul 2. Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi serta praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Penjelasan kedua, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu adalah pengantar tugas aksi nyata kita, Kak ya. Selanjutnya, ini kakak-kakak, selanjutnya pengantar tugas ini. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang harus kakak lihat ini ya, ada 3 aspek kakak-kakak ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini mungkin di kelas seperti apa lingkungan-lingkungan kakak belajar. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Ini yang telah kita pelajari di saat luring kemarin kakak-kakak ya. Dan yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini yang kita bahas kemarin waktu 2.6 tentang merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya kakak-kakak semuanya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan satu RPP atau modul ajar yang sudah kakak buat atau rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas kakak masing-masing. Ada pengatur tugasnya. Ya. Ini rekaman video yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua pembelajaran inti sama seperti yang kakak lakukan pada pertemuan pertama, yaitu tetap maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan terakhir testimoni. Ini yang kakak ambil nanti saat melakukan praktek ini kak ya. Yang pertama kegiatan pembelajaran, materi kakak apa, tujuan pembelajaran kakak apa. Setelah itu baru dilanjut dengan kegiatan pembelajaran inti kakak nanti tentang materi apa tanpa diedit. Dan yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir. Setelah kegiatan inti nanti kegiatan pembelajaran akhirnya apa? Ini adalah yang harus kakak-kakak terapkan saat pengambilan video untuk aksi nyata kakak. Nanti setelah kakak mendapatkan video ini, barulah kakak kirim nanti seperti yang telah lalu, mengirim di LMS. Nah, di dalam penilaian nanti, ini kakak-kakak, di dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi nanti kakak fasilitator melihat video kakak ini. Yang pertama yang saya lihat nanti adalah kegiatan pembelajaran awal ini apa. Yang kedua, kegiatan pembelajaran ini sesuai tidak dengan modul yang kakak terapkan ini, modul yang kakak rencanakan, sesuai tidak dengan video yang kakak unggah. Itu adalah nanti penilaian yang harus saya nilai. Untuk selanjutnya kakak-kakak, penjelasan teknis aksi nyata. Yang pertama, penugasan mandiri, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus ini, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di situ akan dinilai nanti aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi nanti kakak-kakak tugas ini terakhir tanggal 19. Tugas ini. Tugas aksi nyata ini tanggal 19, tapi dengan modul ajarnya sekali kakak-kakak ya. Modul ajarnya, yang modul ajar ini sesuai dengan asesmen otentik yang kita pelajari kemarin kak. Seperti Kak Marta yang telah memahami tentang asesmen otentik dari yang tersulit, dari yang terbaik sampai yang kurang baik. Begitu juga dengan Kak Ariandi kemarin dengan langkah-langkah yang telah dipelajari tentang asesmen otentik. Itulah yang akan diterapkan dalam video aksi nyata tersebut, Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak Ariandi, kakak-kakak semuanya tentang pengantar tugas ini, Kak? Kalau saya lihat dari tanggal 8 sampai tanggal 19, berarti hari Selasa, Kak, pengumpulan tugas ini. Setelah pembelajaran ini pasti 1 minggu kita tidak melakukan tatap maya, tapi setelah itu baru kita melakukan tatap maya lagi setelah pengumpulan video. Kakak-kakak ya. Ayo Kak, seperti apa? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Sab.
izin nggak? Itu kan videonya kan videonya sesuai dengan pembelajaran kita. Iya Misalnya Kak, contoh senam lantai gitu Kak ya. iya Kak. Apakah modul sesuai juga dengan yang dipraktikkan Kak? Iya Kak. Di situ yang terkait modul sama seperti yang kita praktekkan di saat kita pembelajaran seperti biasa Kak. Cuman di sini Ya. akan ditambahkan masalah asesmen otentik itu Kak. Ah, itu Oh, Kak. Iya, di asesmennya itu ditambahkan asesmen akhirnya ya. iya, nanti setelah itu testimoni peserta didik terhadap kakak. Contohnya seperti ini Kak. Setelah melakukan pembelajaran ini, kakak-kakak bertanya kepada peserta didik atau peserta didik itu sendiri yang bertanya ke peserta teman-teman sejawatnya, bagaimana pendapat anak setelah melakukan kegiatan Kegiatan senam pembelajaran lantai. senam lantai hari ini. Mungkin peserta didik itu menjawab, untuk pagi ini saya merasa bangga telah bisa melakukan atau bisa mempraktekkan senam lantai tersebut. Nah, itu sebagai contoh testimoninya, Kak. Di dalam video atau di kertas? Di dalam video, Kak. Kalau dalam Oh, modul dalam video ajar ya? itu cukup dengan, ya di dalam video itu nanti kakak rekamlah beberapa peserta didik kakak untuk menanyakan hari ini pembelajarannya seperti apa gitu testimoninya. Oh, kayak umpan balik gitu Kalau Kak ya? bisa, ya kalau bisa yang bertanya itu guru teman sejawat Kak. Oh, guru teman sejawat di Iya, tempat kita kerja. iya teman tempat kerja. Kalau bisa nanti Kalau nggak bisa bagaimana berarti peserta pendapat didik. peserta didik itu aja yang jawab Kak. Gitu kira-kira nanti pas testimoni itu kakak rekam lah refleksinya apa, testimoninya apa, nah, gitu. Tapi tetap dengan waktu 30 menit maksimal. Oh, kira-kira ada formatnya nggak Kak kira-kira gitu kalau supaya apa kita gitu supaya memudahkan kita untuk PD pembelajaran Format kita apa itu ada Kak? kira-kira? Format Modulnya masalah atau ya modulnya Kak kalau memang ada formatnya dari modul apa kalau namanya modul untuk kalau gini Kak, kalau modul itu sama aja pembelajaran kita seperti biasa, sama aja seperti Kak. biasa. Ya, awalnya Oke. iya, cuman nanti di situ perubahannya adalah asesmen otentiknya Kak yang kita pelajari kemarin. Iya iya iya. Nah, di situ perubahannya aja. Jadi ini kakak menilai kan seperti apa perubahan asesmen otentiknya. Jadi di modul itu tetap dikerjakan seperti itu juga. Nah, apa materi kakak tentang senam lantai? Nah, itu aja yang diterapkan. Iya. Dan satu lagi Kak, mungkin videonya ini boleh terpotong-potong atau video keseluruhan Kak? Maksudnya terpotong-potong itu seperti apa Kak? Contoh tadi kan kita membuat pertanyaan asesmen atau video langsung aja dari awal sampai akhir gitu. Nanti baru kita edit inilah video asesmen otentiknya gitu. Kita buat kata-kata gitu. Kalau Atau gimana? asesmen otentik itu di modul aja Kak. Oh, di modul aja berarti. Iya, di modul aja nanti itu. Kalau pihak asesmennya. Untuk Jadi nanti penjelasannya. di penjelasan. Jadi nanti di lapangan itu kakak terapkan seperti biasa, tunjuk awalnya sesuai enggak dengan yang kakak sesuai enggak dengan ini penjelasan ini kan ada nih penjelasan ini. Nah, yang mengembangkan lingkungan belajar tentunya nak kondusif nak lingkungan kakak, strategi belajar kakak apa yang berpusat pada peserta didik kan di sini telah dijaga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Setelah itu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya fasilitator. Yang pertama yang dinilai berdasarkan modul ajar yang sesuai yang dibuat kakak rancang seperti apa rancang asesmen otentik. Nanti saya kasihlah contoh asesmen otentiknya kak ya. Ya itu Kak boleh Kak kalau ada Kak. Oke itu aja Kak. Nah, nanti Makasih Kak setelah itu penjelasannya Kak. oke Kak, lanjut. Ayo Kak Marta, ada apa Kak Martawati? Ya Kak, melanjutkan penjelasan tadi kan Iya Kak. video pembelajaran itu 30 menit. Nah, dari dalam 30 menit itu semua sudah di dalamnya tentang pertanyaan teman sejawat tadi yang bagaimana pembelajaran hari ini gitu, itu sudah termasuk 30 menit. Sudah Kak, 30 menit. Karena di sini dijelaskan rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran kakak nanti di dalam waktu 30 menit itu.
Yang keduanya kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya. Kalau ini maksimal intinya Kak, maaf Kak, ini maksimal intinya 30 menit. Kira-kira bisa nggak Kak? Maksimal inti dari pembelajaran yang kita sampaikan gitu Kak, 30 menit. Iya, iya. Berarti pertanyaan teman sejawat tadi itu di luar dari 30 menit, di luar Ya, pembelajaran di luar kita. dari 30 menit. Ya, di luar dari 30 menit. Tapi dalam satu durasi video. Iya. Iya, ya, ya, gitulah Kak. Berarti nanti setelah kegiatan, oh di sini jelaskan kegiatan intinya aja 30 menit Kak, tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, langsung refleksi pasca pembelajaran, baru testimoni peserta didik. Berarti lebih dari 30 menit ya ditambah testimoni peserta didik itu. Iya, ya Kak, lebih dari 30 menit. Oke. Itu Ini diunggah yang di dijelaskan ini LMS. LMS Kak. Ya, sama seperti kemarin. Bagaimana Kak Marta? Oke Kak, oke Kak. Oke, Kak. Nanti kalau seandainya ada perubahan, saya sampaikan di WA aja ya. Mana tahu nanti. Kalau saya kemarin ini 3 pembelajaran inti ini yang maksimal intinya ini. Dengan di luar pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi itu. Kemarin sekitar 50 menit kalau saya nggak salah ini. Oke Kak Marta, ayo Kak Sab, ada lagi Kak Sab, ayo Kak Aryan. Ayo Kak Aryan. Izin bertanya Kak. Ini Ya Kak, Kak Sab dulu atau saya dulu Kak? Kakak lah Kak Sab. Kak Aryan dulu Kak Aryan. Kalian dulu ke saya udah tanya tadi saya lupa ngatik Ah. kenapanya. Langsung aja Kak Aryan. Ini Kak, meneruskan pertanyaan mengenai video pembelajaran ya Kak. Mm-mm. Kegiatan ini kan intinya 30 menit tuh ya Kak. Iya, Berarti kan tadi iya, kebutuhannya boleh lebih dari situ di awal dan akhirnya. Dan kemudian iya, nanti refleksi untuk penilaian peserta didik boleh di akhir gitu ya Kak. Kemudian nanti boleh. saya mau tanya ini Kak, di Ah, LMS-nya ini kan saya belum buka juga sih Kak. mm, Apakah nanti iya ya. berbentuk video yang diunggah di Drive, baru linknya yang dikirim, apa upload dari video langsung itu Kak? Kalau bisa dari Drive aja Kak. Linknya aja Dari dikasih. Drive email kita ya Kak? Iya. Linknya aja Tapi berarti yang dengan syarat diapakan ya Kak? aksesnya dibuka Kak. Jangan kemarin kan banyak akses yang nggak dibuka. Jadi susah saya Iya, aku akses lupa untuk buat membuka. peraturannya Kak. Dilihat Iya. umum gitu Kak. Jadi Kak, yang kedua RPP-nya itu atau modul ajarnya itu tetap dikirim juga Kak. Satu set tuh mungkin. Modul ajar dulu Kakak kirim, Atau baru video yang ya diunggah. tempatnya berbeda atau gimana itu Kak? Nah, nanti Kak setelah Kakak mengirimkan video itu, ada bacanya situ ditambah folder. Nah, baru nanti Oh Kakak begitu ya kirim Kak. ditambah folder tuh masukkan modul ajar ini. Oh link Drive-nya Seperti yang masukkan lagi Kakak ke situ kirim ya Kak. video pertama. Iya. Oh begitu ya Kak ya. Makasih Kak. Oke Kak. Kak Sudar bertanya. Ah, Kak Martawati tunggu dulu Kak Sudar. Ayo Kak Marta. Iya, Kak, satu lagi itu di dalam modul ajarnya Iya Kak. harus dicantumkan asesmen otentiknya. Ah iya Kak. Itu ya Kak yang harus asesmen otentiknya Kak. Berarti Nanti akan saya coba semua, nanti. Ah, ya maksud saya semua asesmen seperti biasanya kan ada asesmen sumatif, asesmen formatif, iya. dan berarti dicantumkan asesmen otentiknya itu yang seperti yang kita pelajarin kemarin seperti Ya, rubrik-rubriknya itu Kak. iya itu aja Kak. Itu aja yang dicantumkan. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak. Ayo Kak. Kak Sudar tadi mengatakan berarti lama video bisa lebih dari 3 menit ke atas ya Kak, mungkin bisa 4 menit. Ya Kak, durasinya bisa bertambah. Cuman di sini dijelaskan tadi kegiatan pembelajaran inti itu maksimalnya 30 menit. Sisanya itu bisalah ditambah kegiatan pembelajarannya entah 10 menit atau 5 menit.
Oke, Kak Sudar. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Aryan? Atau Kak yang lainnya? Kalau kita lanjut. Di sini Kak dijelaskan. Di sini yang pertama, penjelasan teknik aksi nyata ini. Kembangkan modul ajar pembelajaran untuk satu pertemuan aja Kak, sebagai simulasi. Dan yang kedua, dalam penggambaran modul ajar dapat melibatkan kembali. Ini Kak, dijelaskan modul ajar atau yang telah dikerjakan di modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apa yang sudah sesuai keterampilan sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dalam mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter. Kalau di sini Kak dicantumkan semuanya Kak, isu-isu sosial, asset-based thinking, merencanakan pembelajaran yang efektif dalam dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, yang D-nya menggunakan pilihan salah satu model. Oh, di sini model instruksinya juga Kak ya, instruksinya yang apa yang harus Kakak pakai. Bisa sport education, bisa Kak. Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education bisa juga. Ada penerapan rancangan asesmen titik. Kemudian upload, ini dia Kak Aryan. Kemudian upload RPP ajar sudah dibuat, membuat rencana asesmen titik, rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK. Praktek kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date, sebelum terlambat. Berarti sebelum tanggal 19 sudah bisa dikirim Kak. Belum, berarti waktunya sekitar 1 minggu Kak, waktunya sekitar 1 minggu. Terakhir 19 hari Selasa. Izin bertanya Kak, Ini refleksi. Iya Kak, kira-kira itu modul berapa itu Kak? yang mana nih Kak? Untuk Yang ini? mengunggah RPP itu Kak modul berapa? Ada, tunggu saya coba buka Kak ya, karena di sini bukan modul lagi namanya Kak. 2.11 kalau nggak saya tadi Kak. Ini Oh, dia 2.11. Coba saya cek dulu Kak ya, semua modul. Jaringan kurang, di sini mungkin ya Kak. Ini tes akhir. Ini Kak, persiapan. Di sini Kak, 2.11 itu Kak, aksi nyata. Bisa dilihat kan Kak? Ini. Bisa Kak. Ya, ini rekaman video pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing, pengantar. Di sinilah nanti produk aksi nyata ini. Setelah Kakak sampai di sini, petunjuknya. Ini dia. Petunjuk pengiriman produk. Di sini Kak, contoh petunjuk pengiriman produk. Yang ada di bagian atas, silakan kirim produk aksi nyatanya. Di sini bisa semuanya nih Kak. Cukup linknya aja biar gampang. Sini aspek penilaiannya Kak. Di 3 aspek tadi, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2A. Interaktif, ada timbal balik antara peserta didik dan guru. Ada timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik atau teman sejawat. 2B-nya pemberian motivasi, menampakkan emosi positif selama interaksi dengan peserta didik. Itu adalah lingkungan belajar yang kondusif. Yang B-nya, aspek penilaiannya itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama yang harus kita lakukan, pembukaan proses belajar itu seperti apa? Apakah dengan mengucapkan salam atau absensi? Yang kedua, melakukan
aktivitas yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendamping peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang enam, penerapan pelajaran berbasis model. Yang tujuh, penutupan proses pembelajaran. Terakhir, merancang menerapkan asesmen autentik. Di sini Kak, satu, merancang asesmen autentik, menerapkan asesmen autentik. Ini aspek penilaiannya. Lanjut Kakak, ini refleksinya, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksinya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari di modul 1.1. Tahap pertama adalah tentang what, menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil saat tindakan pengajaran. Yang ketiga, refleksi. Terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses evaluasi dan perencanaan perbaikan. Keseluruhan tahapan ini perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajer kelas. Isu-isu kontekstual, ini adalah refleksinya kakak-kakak ya. Ini masih refleksinya. Rubrik penilaian ini Kak, yang so what tadi. Sangat kecil. Ini adalah lini masanya Kak. Yang pertama yang harus kakak lakukan, menyusun aksi nyata atau modul setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Ini lini masanya kakak ya. Yang ketiga, upload modul ajar dan video pembelajaran. Yang keempat, penilaian karya nyata refleksi setelah upload RPP atau modul ajar. Yang kelima, refleksi aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Ini adalah lini masanya kakak ya. Oke Kak, itu saja mungkin sesi kita hari ini. Di sini ada sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini pantunnya Kak ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke kakak semuanya. Itu. Ayo Kak Rian, kasih dulu doa penutup kita Kak Rian. Pantun sedikit lu Kak. Ya Kak Sap. Terima kasih Kak Sap. Kalau kau pergi kota Bekasi ya kan, jangan lupa beli terasi. Kepada kakak fasilitasi cukup sekian, terima kasih. Ada kasih aplaus dulu Kak Sudar. Gitulah Kak Sudar. Kak Sudar ini memang. Oke, lanjut Kak. Oke, terima kasih Kak Sa. Oke Kak Rian, silakan tutup doa kita Kak Rian. Baiklah kakak, terima kasih atas waktunya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tatap muka dari Zoom ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Sebelum akhirnya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak Sap. Kak Rian, silakan jeprek kita Kak. Pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-12. Saya pakai apa nih Kak? Pakai Chromebook, agak susah saya Kak. Oke, Kak Usnu lah, Kak Usnu. Ya, Ke-12 atau ke-13? 12 kan? 12 kayaknya Kak. 12 Kak. Iya, ya.
Oke Kak, silakan Kak Wisnu. Bentar Kak, cek dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya.